warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preselia Kurniawijaya, NPM 2011070083, kelas D, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dosen pengampu Indah Agus Suprapti M. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS mata kuliah ilmu tasawuf. Yang pertama, hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Menurut Profesor H.M. Abudinata, MAD, memiliki hubungan yang berdekatan. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dari perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan bertasawuf seseorang terlebih dahulu dilihat dari akhlaknya. Pada dasarnya, bertasawuf adalah melakukan serangkaian ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dan ilmu tasawuf dalam Islam ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Antara ilmu tauhid dan filsafat terdapat hubungan erat, sebab ilmu tauhid bercorak filsafat baik dari segi pikiran maupun metode. Ilmu tauhid telah bercampur dengan persoalan filsafat sehingga sukar dibedakan dengan keduanya. Kegiatan filsafat dalam Islam harus dicari melalui aliran ilmu tauhid karena mengandung keaslian dan kreasi kaum muslimin. Yang kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak dengan metode keteladanan. Metode pembentukan atau pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dari Islam. Hal ini dapat dilihat dari satu sisi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik. Dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam yang 5 dapat menunjukkan dengan jelas bahwa dalam rukun Islam yang 5 itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua dan selanjutnya, rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selanjutnya, dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat juga mengandung didikan akhlak yaitu agar orang yang melakukannya dengan membersihkan diri dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, yaitu hak fakir miskin dan seterusnya. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan mengangkat derajat manusia ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga Islam mengajarkan ibadah puasa sebagai rukun Islam yang keempat, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang terbatas, tetapi juga merupakan melatih menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang. Selanjutnya, rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji ini pun nilai pembinaan akhlaknya lebih besar daripada pembinaan akhlak rukun Islam yang lainnya. Hal ini bisa dipahami karena ibadah haji dalam Islam bersifat komprehensif, yaitu menuntut persyaratan yang banyak. Di samping harus menguasai ilmunya, juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras, bersabar, dan menjalankannya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta rela meninggalkan tanah air, harta kekayaan, dan lainnya. Keteladanan merupakan faktor dominan dan pengaruh bagi keberhasilan pendidikan dan metode yang paling membekas pada diri peserta didik.
Yang B adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pada umumnya ada 3 aliran. Yang pertama, nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawa dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan bakat, akal, dan lainnya. Yang kedua yaitu aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan yang diberikan itu baik, maka baik pula lah akhlak peserta didiknya. Yang terakhir yaitu aliran konvergensi, yaitu pembentukan akhlak yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, hubungan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, bahwasanya ketiga itu mengacu pada gambaran tentang perbuatan baik, tingkah laku, dan perangai yang baik. Kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Yang ketiga, potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Contoh dari etika, moral, dan akhlak antara lain. Yang pertama, contoh bertata busana yang dipergunakan harus disesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Maksudnya agar ada kesopanan dalam tata berpakaian. Yang kedua, seperti tata cara bicara yang dipergunakan, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, ketika memasuki rumah orang lain harus mengetuk pintu rumah dan memberikan salam. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan.